topik yang akan kita bahas ya. Ya mungkin sebelum itu bagi Bapak Ibu yang ya jadi yang ingin mendapatkan materi pelatihan ya, kemudian skrip dari R-nya ya. Nah, ini bisa langsung ke URL ini ya, link ini ya, linknya ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu apa namanya, klik nanti ya, nanti munculnya ya seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi pertemuan pertama sudah kita bahas mengenai regularize apa namanya, regulation ya, pada tanggal 14 Oktober. Nah, kali ini ya, sore ini kita coba lanjutkan dengan logistic regulation ya. Jadi tinggal klik saja ya. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Nah, jadi untuk mendapatkan materi tinggal double klik di sini ya. Kalau cuma satu kali nanti akan ada info, silakan Anda melakukan double klik ya untuk mendownload materinya ya. Silakan double klik ya. Maka kita akan mendapatkan slide yang akan kita bahas sama-sama sore ini ya. Nah, sedangkan kalau untuk skripnya Bapak Ibu mungkin bisa lihat di sini ya. Nah, ini semua adalah skrip R yang akan kita bahas ya. Nah, tapi Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan Google Colab ya. Nah, ini mungkin bisa juga mendapatkan skripnya di Google Colab dengan mendouble klik ini ya. Jadi Bapak Ibu tinggal double klik ya. Nah, nanti muncul apa istilahnya Google Colab. Ini adalah aplikasi R atau Python dari Google ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini bagaimana skripnya, bagaimana apa namanya, tampilan outputnya dan sebagainya. Oke ya, jadi ini adalah topik yang akan kita bahas sore kali ini ya. Jadi kenapa ya kita memerlukan yang namanya logistic regression ya. Kenapa tidak linear regression saja, Pak? Ya, kita kan sudah belajar 2 minggu yang lalu kan ya. Nah, ini mungkin kita juga perlu mencari tahu bagaimana ya, kenapa kita memerlukan logistik instead of linear regression ya. Nah, jadi kita bahas dengan lebih detail mengenai apa itu logistic function ya. Nah, kemudian apa itu logik, ya, apa itu yang namanya odds, ya, apa itu yang namanya probability, bahwa odds dan probability itu berbeda definisinya ya. Nah, kemudian kenapa kita memerlukan yang namanya log odds, ya, seperti itu ya. Nah, kemudian tahapan-tahapan apa yang kita lakukan apabila kita ingin melakukan logistic regression ini ya. Nah, jadi ada yang namanya tentu saja kita mempersiapkan datanya. Nah, data yang namanya logistik itu berbeda dengan yang namanya linear regression ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau di logistik ini kita apa namanya, digunakan untuk klasifikasi. Ya, jadi kalau kita bicara klasifikasi maksudnya apa ini ya? Misalnya di sini kita kasusnya itu apa? Kita kasusnya adalah bagaimana logistic regression itu juga bisa kita gunakan untuk digunakan untuk trading saham ya, misalnya forex ya. Nah, cryptocurrency ya sekarang lagi apa istilahnya bullish ya, yang namanya Bitcoin misalnya ya. Nah, di mana kita tahu PayPal itu ternyata mengakomodir yang namanya Bitcoin ya dalam pembayarannya ya. Nah, sehingga harga Bitcoin melejit lagi ya dalam beberapa bulan terakhir ini ya. Nah, jadi bukan hanya menggunakan linear, karena kemarin waktu 2 minggu sebelumnya kita sudah bahas yang namanya linear regression ya, digunakan juga untuk memprediksi harga saham. Nah, sekarang kita bagaimana bisa menggunakan yang namanya logistic regression
untuk mendapatkan klasifikasi. Apakah sekarang saya perlu buy atau tidak ngapa-ngapain, kira-kira begitu ya. Karena kan kita bicara logistik itu sebenarnya bisa ada 3 kategori ya. Ada yang namanya binary. Nah, ya ini kalau kita bicara buy or not buy, atau don't buy misalnya ya, signal ya. Atau mungkin kita mau klasifikasi apa nih? Kita mau klasifikasi misalnya apakah ini masuk kategori misalnya kucing, ya anjing misalnya, atau mungkin burung misalnya ya. Nah, jadi ada 3 klasifikasi. Nah, itu namanya multi class ya, logistic regression. Ya, selain itu juga bisa juga yang namanya ordinal. Jadi ada urutannya ya. Misalnya low, medium, high ya. Nah, tapi kalau yang kita akan bahas itu adalah yang mengacu kepada yang namanya binary ya. Jadi yang paling simpel itu adalah binary ya. Nah, kemudian data yang disiapkan karena dia sifatnya biner, tentu saja artinya nilainya itu ya cuma 0 atau 1. Ya, jadi kalau kita bicara dependent variable, nah, nilainya itu 0 sama 1. Ya, ini yang membedakan dengan linear ya. Kalau kita bicara linear kan ini kan bilangan real. Ya, Y-nya bisa bilangan real, kemudian X-nya juga sama ya. Nah, tapi kalau logistic regression yang membedakan ini adalah Y-nya itu adalah biner ya, 0101. Jadi buy or not to buy ya. Nah, kemudian tentu saja setelah kita siapkan datanya, kita perlu melakukan analisis ya. Bagaimana satu ya feature ya atau independent variable berdampak terhadap ya, X berdampak terhadap Y. Ya, bukan hanya X, tapi ada X1, X2 ya, X10 ya, mungkin bisa sampai X1000 ya. Nah, ini bagaimana dampaknya ke Y. Nah, karena itu kita melakukan yang namanya univariate analysis ya. Tapi tentu saja kita juga tahu bahwa antara X1, X2 mungkin ada hubungan gitu ya. Nah, kita mencoba untuk mencoba untuk menganalisis ya yang namanya multivariate analysis, multivector analysis, bagaimana hubungan antara X1 dengan misalnya X2, X1 dengan X3, X2 dengan X3 misalnya ya. Kalau X2 itu adalah merupakan kombinasi linear dari X1 dan X3 ya, berarti sebenarnya X2 itu nggak perlu dimasukkan ya. Mungkin di regresi linear kan kita tahu ada yang namanya multikolinearitas misalnya ya. Nah, jadi ini digunakan untuk tahapan bagaimana kita bisa memfilter kira-kira gitu, menyaring banyak variabel tadi itu menjadi yang lebih sedikit, yang lebih mungkin pas, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian di multivariate analysis ya, selain kita melihat bagaimana hubungan ini ya, kita juga bisa melakukan yang namanya sama seperti di regresi ada yang namanya stepwise ya. Jadi bagaimana menemukan regresi logistic regression yang terbaik ya untuk bisa kita gunakan dalam pemodelan ya. Kan ini ada banyak sekali nih, X1, X2 sampai X1000 ya. Nah, ini bagaimana caranya agar kita itu bisa memfilter ya dari 1000 ya features itu mungkin kita mendapatkan cuma misalnya 25 ya, kira-kira begitu, atau malah diturunkan lagi menjadi mungkin cuma 10 misalnya seperti itu ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan pemodelan. Nah, kita perlu melihat yang namanya validasi dari model, kita lihat performance-nya. Nah, ini ada yang namanya confusion matrix ya, matriks yang yang bikin kita bingung kira-kira begitu. Nah, jadi ya, bagaimana caranya untuk biar tidak bingung? Nah, ini ada cara bagaimana kita bisa menghitung yang namanya ROC ya. Dari ROC kita juga atau Gini coefficient. Nah, ini kita bisa membandingkan antara satu model ya dengan model lain ya. Nah, ini adalah pemilihan dari model yang mungkin bisa kita gunakan ya. Kalau kita mengacu kepada klasifikasi, selain logistik itu ada metode lain ya. Misalnya ada yang namanya random forest misalnya ya. Nah, ini juga klasifikasi nih ya. Kemudian misalnya apalagi misalnya KNN ya, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang terakhir ya.
Nah, jadi kira-kira itu. Nah, kemudian yang terakhir tentu saja ya semuanya ini kita coba dengan menggunakan data ya dari Yahoo Finance ya, yang kita bisa dapatkan secara free ya dengan menggunakan R ya. Nah, jadi data historisnya kita langsung bisa download ya, harga saham Amerika ya, misalnya Tesla ya, Apple ya, Google dan sebagainya, atau mungkin ya ini Telkom, KMJK ya, atau Astra ya, ASII, JK ya, seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian?